Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini Uternet akan membuat tutorial setting atau konfigurasi hotspot mikrotik dari sejak awal hingga membuat voucher di Micmon bagi para pemula atau yang ingin belajar secara otodidak. Tutorial ini terdiri dari setting hotspot di mikrotik, setting access point, dan membuat voucher dengan Micmon. Karena tutorial ini cukup panjang, maka nanti akan saya bagi dalam beberapa segmen yang bisa teman lihat nanti di deskripsi, sehingga mempermudah teman-teman jika ingin mencari segmen tutorial yang diinginkan. Baik, kita mulai. Segmen pertama adalah pengenalan alat. Alat pertama yang saya ingin kenalkan adalah routernya, yaitu Mikrotik RB750GL. Yang perlu diperhatikan di alat ini adalah pertama, lubang powernya, kemudian lubang hard reset. Untuk hard reset ini ada caranya ya, teman-teman bisa melihatnya di YouTube yang lain. Kemudian ada 5 port atau ether. Port 1 ini dihubungkan ke sumber internet atau modem internet, sementara port 2 hingga 5 bisa untuk jaringan komputer dengan menggunakan kabelan atau bisa juga untuk hotspot. Sementara di atas ada lampu indikator juga berjumlah 5. Ini untuk menandakan port atau ether mana yang sedang aktif. Alat kedua adalah modem. Saya menggunakan modem fiber home dengan ISP atau provider IndiHome. Ini disesuaikan saja dengan modem yang dimiliki oleh teman-teman. Namun yang perlu diketahui dari modem ini adalah port untuk internet, karena ada juga port yang digunakan untuk TV. Kebetulan di modem ini port yang untuk internet sudah ada tulisannya sehingga lebih mudah ditemukan. Port untuk internet ini yang dihubungkan nanti ke port 1 di mikrotik. Jika belum diketahui port mana yang untuk internet karena mungkin tidak ada tulisannya, salah satu caranya adalah coba saja colokan satu persatu dan dihubungkan dengan port LAN di laptop atau komputer. Jika komputer bisa terhubung dengan internet untuk browsing atau YouTube, maka port itulah yang akan kita gunakan. Alat ketiga adalah access point. Karena RB750GL ini belum ada pemancar wifi-nya, maka perlu access point untuk menyebarkan wifi. Saya menggunakan router TP-Link WA801ND. Alat ini bisa sebagai access point namun untuk indoor, dan kebetulan saya hanya untuk keperluan di dalam ruangan saja dengan cakupan yang tidak terlalu luas. Silakan jika teman-teman ingin membeli yang lebih bagus dan bisa untuk outdoor. Segmen kedua adalah topologi dan menentukan IP address. Untuk topologi saya gambarkan saja ya, agar lebih mudah dilihat dibanding jika dengan menggunakan video. Dari port 1 mikrotik dihubungkan ke sumber internet atau modem. Kemudian port 2 hingga 5 di mikrotik bisa disetting untuk jaringan komputer atau untuk hotspot. Terserah ingin menggunakan yang mana dan bisa dibolak-balik. Namun dalam kasus saya dan agar lebih mudah, saya menggunakan port 2 untuk ke jaringan komputer yang menggunakan kabelan. Sekadar intermezzo, ketika masih mengelola warnet, dari port 2 ini saya sambungkan ke komputer-komputer warnet dengan menggunakan hub. Ini bisa juga kita terapkan untuk jaringan komputer di kantor yang kecil. Jika memungkinkan, nanti saya juga akan membuat tutorial membagi bandwidth di tiap-tiap komputer. Dan port 3 untuk hotspot. Dalam hal ini port ini nanti disambungkan ke access point. Jika teman-teman melihat di tutorial lain, mungkin ada yang membridge atau menjadikan satu segmen port 3 hingga 5 untuk hotspot. Ini tidak apa-apa jika teman-teman ingin melakukannya, tapi saya tidak melakukan bridge karena ini tutorial untuk awam. Selanjutnya kita akan memberikan IP address. Untuk menentukan IP address, terutama IP address port 2 dan port 3, ada tutorial yang melakukannya di awal video, namun ada juga yang di tengah. Ini tidak menjadi masalah ya, dan tidak perlu bingung.
namun saya akan melakukannya di awal video. Untuk menentukan IP address di port 1, maka kita perlu mengetahui alamat IP gateway dari modem atau internet atau dari providernya. Untuk mengetahui IP gateway ini, ada yang menyebutkan perlu menanyakannya langsung kepada teknisi yang memasang internet. Namun pada tutorial lain ada yang menyebutkan caranya adalah sebagai berikut. Komputer dihubungkan dulu ya dengan internet atau modem. Kemudian cari ikon jaringan yang berada di kanan bawah, lalu klik kanan. Pilih Network and Internet Setting, kemudian ke Ethernet, lalu cari Change Adapter Option. Di Ethernet yang aktif, klik kanan lalu pilih Status, lalu klik Detail. Nah, di sini ada IP gateway-nya ya, ini yang dicatat, yakni 192.168.1.1. Selanjutnya kita kembali ke bagian topologi untuk menentukan IP address di port 1. IP address di port 1 ini harus satu segmen dengan IP gateway, namun angka belakangnya yang berbeda, yakni 192.168.1.2/24. Kenapa 2? Karena yang 192.168.1.1 telah digunakan untuk gateway. Sementara kenapa /24 ya, teman-teman bisa searching saja. Cara yang barusan dilakukan untuk mengetahui IP gateway dan IP address di port 1 ini dilakukan secara manual. Namun sebenarnya ada juga dengan cara otomatis dengan melakukan setting DHCP client. Nanti caranya juga akan saya tunjukkan. Untuk itu, jika teman-teman menemukan tutorial yang menetapkan IP gateway dan IP address di port 1 in secara manual, dan ada pula yang otomatis dengan menggunakan IP DHCP client, tidak perlu bingung ya, karena keduanya bisa dilakukan. Selanjutnya, menentukan IP address di port 2 yang dihubungkan ke LAN atau komputer. Saya menggunakan 192.168.2.1/24. Ini agar mudah saja untuk mengingatnya karena tidak jauh berbeda dengan IP address di port 1. Yang penting setelah angka 168 jangan angka 1 lagi, karena nanti bisa satu segmen dengan port 1 sehingga akan bentrok. Gunakan angka yang lain. Di sini saya menggunakan angka 2 saja agar lebih mudah karena berurutan. Sementara IP address di port 3 bisa dilakukan dengan manual dan bisa juga dengan otomatis. Nanti akan saya juga jelaskan caranya. Misalnya di sini jika menggunakan manual, IP address yang digunakan adalah 192.168.3.1/24. Sekali lagi, setelah 168 menggunakan angka 3 agar tidak satu segmen dengan port 1 dan port 2. Segmen ketiga dari video tutorial ini adalah download Winbox Mikrotik dan juga login. Tapi ini bisa dikatakan juga sebagai tahap awal untuk melakukan setting Mikrotik. Namun sebelum melakukannya ada baiknya kita melihat terlebih dahulu alur sejak awal kita melakukan setting Mikrotik hingga mencetak voucher hotspot dengan Mikmon. Yang pertama dilakukan adalah mendownload Winbox untuk melakukan setting Mikrotik. Untuk mendownload Winbox ini, kita hubungkan komputer dengan internet atau dengan modem terlebih dahulu. Jangan langsung ke topologi ya. Selanjutnya, buka browser. Saya menggunakan browser Chrome. Lalu buka alamat mikrotik.com. Selanjutnya kita ke menu software. Lalu kita download Winbox-nya. Di sini ada yang 32 bit dan ada 64 bit. Silakan disesuaikan dengan komputer atau laptop yang dimiliki oleh teman-teman. Jika tidak bisa menggunakan yang 64, coba saja yang menggunakan 32 bit.
Winbox telah berhasil di-download. Namun sebelum membuka Winbox, kita kembali dulu ke topologi. Selanjutnya kita hubungkan port 1 mikrotik dengan modem, kemudian port 2 dengan komputer. Sementara port 3 belum saya hubungkan dengan access point, karena access point harus disetting dulu, baru nanti akan kita masukkan ke port 3. Selanjutnya kita buka Winbox-nya ya. Winbox sudah saya taruh di desktop untuk mudah dibuka. Sekarang kita berada di halaman login dari Winbox. Pastikan kita ada di tab Nextbox dan telah muncul MAC address-nya. Jika belum muncul, maka kita klik refresh. Lalu klik MAC address-nya sehingga muncul di connect to. Untuk login, maka username bawaannya adalah admin, sementara passwordnya dikosongkan saja. Lalu klik connect. Sekarang kita telah masuk ke halaman untuk melakukan setting atau konfigurasi mikrotik. Namun sebelum melakukan setting mikrotik, lebih baik kita melakukan reset konfigurasi terlebih dahulu. Apalagi jika mikrotik yang kita gunakan adalah mikrotik bekas. Ini untuk menghilangkan settingan atau konfigurasi sebelumnya atau yang telah ada, sehingga mikrotik dalam keadaan yang fresh. Caranya adalah kita pilih sistem, lalu pilih reset konfigurasi. Centang saja no default configuration dan no DOP backup. Lalu reset configuration dan yes. Mikrotik akan restart atau reboot ya. Tunggu sampai lampu indikatornya menyala kembali. Saya percepat saja ya. Jika reboot telah selesai, maka kita klik reconnect. Kita telah kembali masuk ke halaman setting atau konfigurasi mikrotik. Kita kembali melihat alur. Sekarang kita akan melakukan setting atau konfigurasi interface. Ini adalah segmen keempat dari pembuatan video ini. Kita klik interface. Di daftar interface ini ada 5 ether. Masing-masing ether ini terhubung dengan port di mikrotik ya, yang juga ada 5 port. Jika kita lihat di sebelah kirinya ada huruf R, ini artinya ether tersebut sedang running atau sedang berjalan, karena memang kan tadi kita telah menghubungkan port 1 atau ether 1 dengan sumber internet, sementara yang port 2 atau ether 2 kita hubungkan dengan komputer yang saat ini kita gunakan untuk melakukan setting. Sementara port 3 belum dihubungkan dengan access point ya. Kita klik saja di ether 1. Kemudian kita beri nama. Ini saya beri nama internet karena terhubung dengan sumber internet atau dengan provider. Jika sudah, kita bisa klik apply kemudian OK. Kemudian kita pilih ether 2. Kita klik double klik. Di sini saya pilih atau saya beri nama warnet, karena ini biasanya saya hubungkan dengan warnet. Ini disesuaikan saja dengan teman-teman sekalian. Klik apply dan OK. Sementara ether 3 walaupun belum terhubung dengan access point, kita bisa memberikan nama sejak awal. Kita klik lagi ether 3. Di sini saya beri nama hotspot. Lakukan hal yang sama. Sekarang ketiga ether sudah ada namanya. Segmen selanjutnya adalah membuat IP address. Coba kita kembali lagi untuk melihat alurnya.
Setelah melihat beberapa tutorial di YouTube, ada dua cara untuk menentukan IP address, terutama untuk IP address di Ether 1. Yang di sebelah kiri, IP address Ether 1 ditentukan secara otomatis dengan melakukan setting DHCP client. Sementara di sebelah kanan, IP address Ether 1 dilakukan secara manual. Untuk Ether 2, baik di kiri maupun di kanan dilakukan secara manual. Sedangkan untuk Ether 3, baik yang di kiri maupun di kanan, bisa dilakukan baik secara otomatis maupun secara manual. Nanti kedua caranya akan saya sajikan. Perbedaannya adalah jika kita melakukan yang sebelah kanan, maka kita perlu melakukan konfigurasi IP routes, sementara yang sebelah kiri tidak perlu. Saya akan melakukan cara yang sebelah kanan terlebih dahulu ya. Untuk itu kita pilih IP, kemudian address. Ya, ini tabelnya. Lalu klik tambah. Ya, ini untuk mengisi IP address. Pastikan interface-nya ada di Ether 1 internet. Kemudian di address-nya kita tulis IP address-nya dari Ether 1, yakni 192.168.1.2/24. Bisa dilihat nanti di topologinya ya. Kemudian kita klik apply dan OK. Ya, ini di address listnya sudah masuk IP address dari Ether 1. Untuk IP address di Ether 2, klik tanda tambah di tabel address list. Di interface-nya kita arahkan ke Ether 2 warnet ya. Kemudian address-nya coba kita lihat di topologi, yaitu 192.168.2.1/24. Klik play dan OK. Sekarang di address list telah muncul IP address untuk Ether 2. Sementara untuk Ether 3 seperti disebutkan semula bisa dilakukan secara manual maupun otomatis. Namun di sini saya melakukannya secara manual. Nanti untuk cara otomatisnya bisa dilihat dari cara yang sebelah kiri dari alur konfigurasi. Kembali kita klik tanda plus di address list, kemudian di interface-nya pastikan ada di Ether 3. Jika dilihat di topologi, maka IP address-nya adalah 192.168.3.1/24. Lalu klik apply dan OK. Sekarang IP address di Ether 3 telah muncul di address list. Kita kembali buka alur konfigurasi. Segmen berikutnya adalah setting IP route dan IP DNS. Jika kita menggunakan alur yang sebelah kanan, kita bisa mengerjakan IP route dulu atau IP DNS dulu. Tidak ada masalah jika dibolak-balik. Namun untuk mempermudah alur konfigurasi, saya mengerjakan IP route dulu. Untuk itu kita klik IP, kemudian route. Telah muncul tabel route listnya. Tabel address list dan interface list ini dihilangkan saja untuk mempermudah. Jika diperhatikan, Ether 3 belum terjangkau atau unreachable karena akses point-nya belum dipasang. Di tabel ini pastikan kita ada di menu routes, kemudian klik tanda tambah. DST address-nya kita biarkan saja 0000. Sementara gateway-nya seperti terlihat di topologi, yakni 192.168.1.1.
Dicek gateway-nya, pastikan ping, kemudian apply dan OK. Ya, roots-nya telah muncul. Kemudian setting DNS, kita klik IP kemudian DNS. Untuk DNS servernya saya pilih dari Google saja yang gampang, yakni 8.8.8.8. Kemudian kita klik panah ini ke bawah. Untuk DNS keduanya saya pilih 8.8.4.4. Pastikan allow remote request ini kita centang, lalu apply dan OK. Saat ini seharusnya MikroTik sudah bisa terhubung dengan internet. MikroTiknya ya, bukan komputer atau hotspotnya, tapi baru MikroTiknya yang terhubung dengan internet. Untuk mengecek apakah MikroTik telah terhubung dengan internet atau belum, kita buka menu New Terminal. Cara ini mirip dengan CMD saat kita ingin mengetahui apakah komputer terhubung dengan internet atau belum. Dari New Terminal ini kita ketik saja ping google.com lalu di enter. Ya, jika tampilan seperti ini ya, sudah ada time-nya, ada tulisannya, ada angkanya, maka ini sudah terhubung dengan internet MikroTiknya. Jika yang muncul di statusnya adalah no route to host atau timeout, maka itu kemungkinan MikroTik belum bisa terhubung dengan internet. Teman-teman bisa saja melakukan reboot atau restart MikroTik, namun jika masih belum bisa, maka ada kemungkinan salah dalam melakukan setting atau konfigurasi. Karena ini telah berhasil, maka sekarang kita coba kembali lagi melihat alur konfigurasinya ya. Sekarang saya akan melakukan setting IP address melalui alur yang sebelah kiri, yakni Ether satunya akan dilakukan secara otomatis melalui setting DHCP client. Untuk itu kita kembali ke Winbox. Tadi saya sempat melakukan reset configuration dan melakukan langkah hingga membuat interface. Untuk melihat perubahan yang terjadi dari cara yang kedua ini, maka table interface list ini akan saya hilangkan, kemudian akan saya buka tabel dari IP address dan IP routes. Ya, tabel IP address dan IP routes sudah muncul. Selanjutnya saya akan melakukan setting IP DHCP client ya. Kita klik IP kemudian pilih DHCP client. Pastikan ada di tab DHCP client, kemudian klik tanda tambah. Kemudian interface-nya adalah Ether 1 internet, karena ini yang akan kita buat IP address-nya secara otomatis. Kita klik apply dan OK. Kita lihat di tabel DHCP client ya, di Ether satunya ini statusnya sudah bound atau terikat, serta di tabel address list atau di tabel IP address ini telah muncul secara otomatis IP address untuk Ether 1 internet, yakni 192.168.1.2/24. Di IP root juga telah muncul otomatis. Coba kita klik saja. Nah, di sini gateway-nya telah tertulis juga secara otomatis, yakni 192.168.1.1. Untuk itu, bagi teman-teman yang tidak mengetahui IP gateway sejak awal, bisa menggunakan cara otomatis ini. Kemudian kita akan membuat IP address untuk Ether 2. Kita klik tanda plus di tabel address list ini. Interface-nya kita arahkan ke Ether 2 warnet. Sementara IP address-nya kita ketik secara manual, yakni 192.168.2.1/24. Klik apply lalu OK. Ya, di tabel address
IP address dari Ether 2 telah ada. Nah, untuk IP address Ether 3 untuk hotspot bisa dilakukan secara otomatis atau manual seperti saat setting yang pertama tadi. Namun di sini saya akan melakukannya secara otomatis. Setting secara otomatis ini akan terlihat pada saat kita setting hotspot. Untuk itu saat ini Ether 3 tidak kita apa-apakan dulu ya, kita biarkan saja. Dengan cara alur yang ini juga, kita tidak perlu melakukan setting IP root karena telah terisi secara otomatis saat kita setting DHCP client. Di sini kita langsung melakukan setting IP DNS. Untuk itu klik IP kemudian DNS. Kita isi sama saja dengan cara sebelumnya, yaitu DNS dari Google 8.8.8.8. Kemudian DNS keduanya adalah 8.8.4.4. Ada yang berbeda sedikit di sini, yakni ada IP dynamic server, yakni 192.168.1.1 yang merupakan IP gateway. Selanjutnya kita centang allow remote request, lalu klik apply dan OK. Sama dengan cara yang sebelah kanan, seharusnya saat ini Mikrotik telah bisa terhubung dengan internet. Untuk itu kita sekarang kembali akan mengeceknya. Buka new terminal lalu klik ping spasi google.com. Enter. Ya, di time-nya sudah ada angka, artinya ini Mikrotik telah terhubung dengan internet. Sekarang kita kembali ke topologi untuk ada penjelasan sedikit. Jadi sampai tahap ini yang telah terhubung dengan internet adalah Mikrotiknya, yakni yang jalur ungu ini yang berada di port 1. Sementara komputer yang berada di port 2 dan hotspot yang berada di port 3 belum bisa terhubung dengan internet dan masih memerlukan setting atau konfigurasi. Sekarang kita kembali melihat alur konfigurasi. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi port 2 untuk warnet dan port 3 untuk hotspot. Kita bisa melakukan konfigurasi untuk warnet dulu atau bisa juga untuk hotspot dulu. Tidak ada masalah. Yang mana yang ingin kita lakukan terlebih dahulu. Bahkan jika teman-teman tidak ingin melakukan konfigurasi warnet, tidak menjadi masalah juga dan bisa langsung melakukan konfigurasi hotspot. Namun di sini saya akan melakukan konfigurasi untuk warnet terlebih dahulu karena untuk menghubungkan komputer dengan Mikrotik dengan menggunakan kabel LAN. Konfigurasi di port 2 ini ada dua, yakni konfigurasi firewall dan DHCP server. Kita bisa mengerjakan yang mana saja terlebih dahulu, namun saya akan melakukan setting atau konfigurasi untuk firewall dulu. Klik IP kemudian firewall. Pastikan kita ada di tab NAT. Kemudian klik plus atau tambah. Kita ke tab general terlebih dahulu ya. Chain-nya kita biarkan SRC NAT. Namun di out interface-nya kita tujukan ke Ether 1 internet. Kemudian lalu ke tab action ya. Di action ini kita pilih masquerade ya. Kemudian apply dan OK. Selanjutnya kita melakukan setting DHCP server. Kita klik IP kemudian DHCP server. Pastikan ada di tab DHCP, kemudian klik DHCP setup. Arahkan interface ke Ether 2 warnet. Next. Ini juga next saja. Next lagi.
Address to give out adalah IP address yang akan diberikan ke klien. Di sini tertulis 2 sampai 254. Namun kita bisa mengubahnya misalnya dari 50 sampai 254. Lalu next. Ini next lagi saja. List time adalah berapa lama waktu sebuah IP address akan dipinjamkan ke klien. Bisa diubah atau di next saja. Ya, setup telah selesai. Sekarang seharusnya komputer telah bisa terhubung dengan internet yang ditandai dengan berubahnya ikon bola dunia ini menjadi ikon jaringan. Jika agak lama terjadi perubahan ikon tersebut, maka mungkin lebih baik kita melakukan reboot mikrotik terlebih dahulu. Saya langsung reboot saja ya. Klik sistem lalu pilih reboot. Saya percepat saja ya. Kita perhatikan ikon bola dunianya ya. Reboot telah berhasil dilakukan dan ternyata ikon bola dunia ini telah berubah menjadi ikon jaringan ya. Untuk selanjutnya kita akan membuktikan apakah komputer telah berhasil terhubung dengan internet. Saya rekonekkan terlebih dahulu Winbox-nya. Kemudian minimize. Selanjutnya saya akan coba membuka situs berita dari browser Google Chrome. Saya akan membuka antaranews.com. Situs antaranews.com telah berhasil dibuka, berarti komputer telah bisa terhubung dengan internet. Segmen berikutnya kita akan melakukan setting hotspot yang berada di Ether 3 agar bisa terhubung dengan internet. Kita minimize dulu browsernya, kemudian buka mikrotik kembali. Mikrotik telah terbuka. Sebelum melakukan setting hotspot, saya akan membuka terlebih dahulu IP address ya, untuk melihat nanti perubahan yang terjadi. Di sini IP addressnya terlihat masih ada 2, yakni IP address di Ether 1 atau di port 1 serta IP address di port 2 atau di Ether 2. Sementara IP address di port 3 masih kosong. Ini karena nanti kita akan melakukannya secara otomatis. Untuk setup hotspot kita klik IP, kemudian hotspot. Ini saya perkecil dulu ya, biar yang sebelah kiri ini atau address di sini kelihatan. Pastikan kita ada di tab server, kemudian klik hotspot setup. Interface-nya arahkan ke Ether 3. Kemudian next. Nah, sekarang terlihat local address of network-nya terisi secara otomatis, yakni 10.5.50.1/24. Ini adalah yang menjadi IP address untuk Ether 3. Jika kita melakukannya secara manual, yakni melalui alur yang sebelah kanan, maka di sini yang tercantum adalah 192.168.3.1/24. Namun sekali lagi saya ingatkan, baik melalui alur yang sebelah kiri maupun alur yang sebelah kanan, kita bisa menentukan IP address di Ether 3 ini secara otomatis maupun secara manual. Kemudian klik next. Muncul IP address yang akan diberikan kepada klien hotspot, yakni mulai 2 sampai 254. Bisa dibiarkan atau kita batasi, yakni misalnya di sini dari 30 sampai 254. Selanjutnya klik next. Ini klik next lagi. Ya, klik next lagi. Ini DNS server telah terisi secara otomatis, lalu klik next lagi. Sekarang ada DNS name. DNS adalah domain name system.
Ini untuk menerjemahkan domain atau URL ke bentuk IP address. Kita bisa mengisinya atau tidak. Saya mengisinya dengan utrnet.com. Bisa juga misalnya utrnet.net atau yang lainnya. Yang jelas setelah dot harus ada extensionnya. Bagaimana aplikasinya DNS name ini nanti akan saya tunjukkan. Lalu klik next. Nah, sekarang kita diminta untuk membuat user dan password untuk login pertama kali ke hotspot. User atas nama admin ini bisa kalian ubah. Namun di sini saya tidak mengubahnya. Sementara passwordnya coba saya bikin 1234 saja agar mudah nanti pada saat login ke hotspot. Klik next dan setup atau setting hotspot telah selesai. Sekarang kita lihat ke address list. Di sini terlihat Ether 3 yang untuk hotspot IP addressnya telah terisi secara otomatis. Jika semua benar, maka seharusnya dari port 3 ini kita telah bisa terkoneksi dengan internet. Namun sebelum kita melakukan setting access point, untuk selanjutnya kita hubungkan ke port 3, kita bisa mengecek apakah port 3 ini telah terhubung dengan internet dengan cara menghubungkan komputer atau laptop dengan port 3. Untuk itu kita minimize Winbox-nya, kemudian kita buka browser ya. Selanjutnya kita cabut kabel di port 2 yang terhubung dengan komputer ini untuk dipindahkan ke port 3. Perhatikan juga ya, ikon jaringan yang di kanan bawah ini akan berubah jika kabel dicabut ya. Kemudian kita masukkan ke port 3 kabelnya. Kita tunggu sebentar. Ya, halaman untuk login ke hotspot telah terbuka. Perhatikan pula alamat untuk login hotspot ini adalah utrnet.com. Ini adalah nama saat kita menuliskan DNS name. Sekarang kita coba login dengan user yang telah kita buat tadi. Usernya adalah admin dan passwordnya adalah 1234. Ya, kita telah berhasil membuka suatu situs. Ini artinya port 3 telah bisa terhubung dengan internet. Selanjutnya kita akan melakukan setting SNTP client atau setting tanggal dan waktu. Ini agar waktu di MikroTik selalu update. Maaf, langkah ini lupa saya tuliskan di alur. Langkah ini bisa dilakukan ketika komputer terhubung dengan Ether 2 atau terhubung dengan Ether 3 atau hotspot seperti pada saat ini. Untuk itu sekarang kita kembali membuka Winbox ya. Winbox telah terbuka. Kita pilih sistem, lalu SNTP client. Ini kita enable. Kita perlu mengisi server DNS names. Untuk itu kita buka browser. Kita cari SNTP client. Ini ada alamat websitenya. Kita buka www.pool.ntp.org. Nah, ini sudah ada untuk Indonesia. Kita copy saja. Kemudian kita buka Winbox lagi. Kita pastikan atau kita tempel di server DNS name. Kemudian kita apply. Kita tunggu sampai aktif servernya muncul. Ya, telah muncul. Sekarang kita ke sistem lagi. Kemudian pilih clock. Nah, pastikan time zone atau deteknya tercentang. Kemudian time zone name-nya kita pilih yang Asia Jakarta atau lokasi di mana kita berada. Karena saya ada di Jakarta, maka saya pilih Asia Jakarta. Kemudian kita klik apply lalu OK. Ya, setting SNTP client telah selesai.
Selanjutnya kita akan melakukan setting access point. Namun sebelumnya saya ingin logout dulu dari hotspot, karena mungkin nanti username-nya ini akan dipakai untuk untuk perangkat lain. Kita buka browser, kemudian ketikkan alamat untuk login hotspot yaitu utrnet.com. Ini disesuaikan dengan nama yang teman-teman berikan saat membuat DNS name pada saat setting hotspot. Kemudian ini kita log off saja ya, sehingga nanti username-nya mungkin bisa digunakan untuk perangkat yang lain. Oke, selanjutnya kita akan melakukan setting access point. Untuk setting access point, kita cabut kabel dari komputer yang saat ini tertanam di port 3 karena tadi kita gunakan untuk mengetes hotspot. Kemudian kita tancapkan ke access point. Setelah ini lebih baik kita melakukan reset access point, bisa menggunakan tusuk gigi atau pulpen ya. Ini lubangnya untuk alat ini ada di sebelah kanan. Lampu akan mati dan tunggu sampai menyala lagi. Tujuan dari reset ini adalah agar router yang akan kita jadikan sebagai access point ini ke posisi awal atau default atau bawaan pabrik. Apalagi jika routernya itu adalah second, maka perlu sekali dilakukan reset ini. Ya, seluruh lampu sudah menyala sehingga kita sekarang akan melakukan setting access point. Untuk itu kita membuka komputer dan membuka browser ya. Browser telah dibuka, namun sebelumnya kita lihat bagian belakang dari router yang akan kita jadikan access point. Ini ada URL atau alamat untuk login ke TP-Link, yakni tplinkap.net, serta ada username untuk login yakni admin dan passwordnya juga admin. Ini disesuaikan dengan access point yang teman-teman miliki ya. Kemudian masukkan alamatnya ke browser tplinkap.net. Ini halaman login, kemudian ketikkan username-nya admin dan passwordnya admin. Kita telah masuk ke halaman setting atau setup. Jika teman-teman ingin melakukan setting yang lebih rinci, bisa mengklik exit. Caranya bisa dilihat di YouTube yang lain atau nanti mungkin akan saya buatkan juga. Sementara jika ingin cara cepat atau quick setup, kita klik next. Di sini saya akan melakukan cara cepat saja atau quick setup. Untuk itu kita klik next. Ini adalah pertanyaan apakah kita akan mengubah username dan password untuk login atau tidak. Teman-teman bisa mengabaikannya, tapi saya akan melakukannya agar menjadi lebih aman. Untuk itu kita klik yes. Masukkan username dan password yang sebelumnya yakni admin dan admin. Sementara untuk yang baru username-nya saya pakai utrnet, sementara password yang barunya saya pakai 1234 saja agar lebih mudah dan karena ini hanya untuk contoh saja ya. Kita klik next. Kemudian masuk ke operation mode atau mode operasi. Di sini kita pilih access point, kemudian next. Masuk ke setting wireless atau wireless setting. Wireless network name atau SSID adalah nama hotspot atau wifi yang nanti akan muncul. Di sini saya gunakan nama utrnet hotspot. Kemudian yang terpenting di sini adalah wireless security mode atau password ya. Ini kita pilih no security saja atau tidak menggunakan password. Karena kita akan menggunakan username dan password yang dibuat di MikroTik untuk mengakses hotspot.
Klik next, lalu kita masuk ke network setting. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah tipenya, ya. Kita ubah dari smart IP menjadi static IP. IP address-nya bisa dibiarkan atau kita bisa ganti. Jika kita ingin lebih mudah melakukan setting ulang terhadap router ini, kita ganti dengan IP address yang satu segmen dengan IP hotspot atau IP di port 3. Di sini saya gunakan 10.5.50.2. Lalu DHCP servernya kita disable karena nanti yang akan memberikan IP address ke klien adalah dari MikroTik. Perlu saya sampaikan juga di sini, jika tipe jaringannya adalah smart IP bukan static IP, maka kita tidak bisa mengubahnya menjadi disable. Kita klik next lalu finish. Ya, router atau access point akan reboot. Setelah reboot berhasil, maka TP-Link ini akan berfungsi sebagai access point. Selanjutnya teman-teman perlu menghubungkan modem, MikroTik dan TP-Link ini sesuai dengan topologi. Reboot telah berhasil, kemudian kita akan menghubungkan ketiga alat tersebut sesuai dengan topologi. Ya, di port 1 ya, ini telah terhubung dengan sumber internet atau ke modem. Kemudian yang kabel ini adalah yang dari komputer ya. Sekarang di access point, karena tadi untuk setting access point, sekarang kita pindahkan yang dari komputer ini ke port 2. Dari port 2 ini sebenarnya kita bisa juga menghubungkannya dengan hub untuk dibagikan ke beberapa komputer. Kemudian untuk dari port 3 ke access point kita memerlukan kabel baru. Sekarang pengkabelan sudah sesuai dengan topologi. Yang pertama ke modem atau sumber internet, kedua ke komputer atau ke hub, yang ketiga ke access point untuk hotspot. Selanjutnya kita akan mengecek apakah access point ini telah bisa terhubung dengan internet. Namun sebelumnya ada 3 saran yang menurut saya perlu dilakukan teman-teman ya. Untuk itu kita akan membuka Winbox kembali ya. Winbox sudah terbuka. Saran pertama saya adalah membuat username dan password baru untuk login ke Winbox. Hal ini agar Winbox kita tidak disusupi oleh orang lain. Saat ini username dan passwordnya masih menggunakan default, yakni username-nya admin sementara passwordnya dikosongkan. Cara untuk mengubah username dan password untuk login ke Winbox ini ada di video saya yang lain. Teman-teman bisa melihatnya di channel saya. Namun dalam praktek ini saya masih menggunakan username dan password default. Untuk itu kita login dulu ya. Di sini masih menggunakan yang default. Saran kedua ini boleh dilakukan atau tidak, yakni membuat user baru untuk login ke hotspot ya, ke hotspot bukan ke Winbox. Pilih IP kemudian hotspot. Pastikan kita ada di menu user. Saat ini baru ada satu user, yakni username-nya adalah admin, kemudian passwordnya adalah 1234. Ini yang tadi kita buat saat kita melakukan setting hotspot. Untuk membuat user baru, kita klik tanda plus, kemudian name-nya atau username-nya saya pakai utrnet dan passwordnya adalah 1234. Ya, user baru telah dibuat. Saran ketiga, jika teman-teman menggunakan topologi seperti saya, maka sebaiknya kita membagi bandwidth untuk port 2 dan port 3. Misalnya kita berlangganan internet yang 30 MB.
Kita bisa membaginya, misalnya di pot 2 kita berikan 10 MB, sementara di pot 3 kita beri 20 MB. Ini terserah teman-teman sekalian. Cara membagi bandwidth ini teman-teman bisa melihatnya di tutorial lain, atau mungkin nanti juga akan saya buatkan. Namun saat ini saya juga belum melakukan pembagian bandwidth. Ini bisa dilakukan nanti. Selanjutnya saya akan melakukan tes apakah setting access point yang tadi kita lakukan telah dilakukan secara benar sehingga access point bisa menyebarkan hotspot. Tes ini akan menggunakan HP. HP telah dibuka, sekarang kita buka WiFi. Nama hotspotnya adalah UTRNet Hotspot. Biasanya setelah kita mengklik nama hotspotnya akan langsung dibawa ke halaman login. Namun jika ada tulisan masuk ke jaringan, kita klik saja ya. Nah, sekarang kita telah masuk ke halaman login. Di sini saya akan melakukan login dengan user yang tadi baru saja kita buat, yakni UTRNet. Kemudian passwordnya adalah 1234. Lalu klik OK. Ya, telah berhasil. Sekarang coba kita tes ya dengan membuka browser. Di sini saya akan coba untuk membuka laman antaranews.com. Ya, telah berhasil kita membuka situs antaranews.com. Artinya setting access point telah berhasil ya. Saya akan kembali untuk melakukan log off dari hotspot agar nanti user ini bisa digunakan lagi jika ingin digunakan di perangkat yang lain. Kita masuk ke halaman login yakni utrnet.com, kemudian kita klik log off-nya. Ya, sudah berhasil. Setelah hotspot dan access point berfungsi dengan baik, maka kini saatnya kita akan melakukan setting Micmon untuk membuat voucher hotspot. Untuk itu kita sekarang kembali membuka laptop atau komputer yang telah terhubung dengan MikroTik. Kita sekarang akan mendownload dan menginstal Micmon. Kita buka browser terlebih dahulu. Kemudian kita cari Micmon. Pastikan websitenya ini laksa19.github.io. Sebelum mendownload, kita coba buka tutorial terlebih dahulu. Untuk persiapan instalasi, kita diminta untuk melakukan setting NTP server di SNTP client MikroTik. Ini adalah melakukan setting waktu dan tanggal. Setting ini tadi telah kita lakukan di menit di sini ya. Namun tadi tidak dilakukan setting cloud. Teman-teman bisa melakukannya dari MikroTik dengan membuka IP kemudian cloud. Setting waktu dan tanggal ini diperlukan karena menurut salah satu channel, jika tidak dilakukan, maka ketika MikroTik di restart, maka voucher hotspot yang telah dibuat tidak bisa digunakan lagi. Berikutnya kita melihat API di MikroTik. Kita buka MikroTik terlebih dahulu. Kemudian IP. Selanjutnya services. Pastikan di sini IP-nya aktif, warnanya hijau.
Jika tidak aktif, maka kita aktifkan terlebih dahulu. Sekarang sudah aktif. Selanjutnya kita akan download Micmon-nya. Di sini ada versi 3 dan versi 4. Versi 4 ini masih beta atau masih uji coba ya. Untuk itu saya akan memilih versi 3 saja yang sudah stabil. Teman-teman bisa baca terlebih dahulu di sini. Ini kita download sekarang. Pilih Micmon versi 3 plus web server. Di sini downloadnya saya percepat saja karena cukup lama. Download telah selesai. Kita buka foldernya. Kita ekstrak saja. Saya akan ekstrak ke folder yang baru. Ekstrak telah berhasil. Coba kita buka foldernya. Kita pilih Micmon Server yang merupakan sebuah aplikasi. Micmon telah terbuka. Ini saya close atau minimize terlebih dahulu. Pastikan Micmon servernya online. Tandanya ada indikator hijau di kanan atas dan juga keterangannya Micmon server online. Jika dalam keadaan offline, maka coba ganti server portnya, misalnya 8080 atau 8888, kemudian change port lalu start server. Namun jika sudah online, tidak perlu dilakukan. Di sini saya kembalikan lagi portnya ke 80 ya. Change server lalu start server. Ya, Micmon server sudah kembali online. Sekarang kita klik open Micmon. Kita dibawa ke halaman login untuk Micmon. Username defaultnya adalah Micmon dan password defaultnya adalah 1234. Setelah itu klik login. Kita sudah masuk ke halaman Micmon. Disarankan di sini kita untuk mengubah username dan password login Micmon. Di sini contohnya username-nya saya rubah menjadi utrnet. Sementara passwordnya bisa teman-teman ubah, namun untuk mempermudah saya tidak mengubahnya ya. Tetap 1234, kemudian klik save. Password sudah berubah sekarang. Sebelum melanjutkan, jika teman-teman ingin mengubah temanya, misalnya warnanya menjadi light ya, atau agak terang, bisa di sini, atau ingin mengubah bahasa juga bisa ya. Kemudian kita pilih routers atau add router. Kita isi session name-nya atau nama sesi, boleh apa saja. Saya menggunakan nama tes, namun jangan menggunakan spasi jika teman-teman menggunakan dua kata. Saya beri nama tes. Untuk IP mikrotik, kita bisa lihat di mikrotiknya. Kita buka dulu Winbox, kemudian pilih IP, bisa dari IP address ya. Pilih yang Ether 3 hotspot yaitu 10.551, atau bisa juga IP hotspot. Kemudian pastikan di server profil
pilih HS Prof ini ya, yang ini. Di sini ada hotspot address-nya, ini kita copy. Kita masukkan. Namun kembali coba kita ke MikroTik ya, kita ingin mengisi DNS name-nya ini terlebih dahulu. Ya, karena biar sekaligus kita buka MikroTik-nya lagi. Yang tadi ya, di sini ada DNS name utrnet.com. Copy. Jika teman-teman pada saat setting hotspot tidak menuliskan DNS name, bisa menggunakan alamat hotspot address ini juga ya. Ini kita turunkan dulu. Nah, kita isi di sini. Oke, ini kemudian hotspot name-nya bisa apa saja. Misal di sini saya juga menggunakan utrnet ya. Sementara yang lain kita biarkan. Kemudian untuk username dan password di MikroTik, ini adalah username dan password untuk login ke MikroTik. Yang pada saat awal tadi kita untuk loginnya, username-nya adalah admin dan passwordnya kosong. Namun ternyata ya di Mikmon ini passwordnya setelah saya coba tidak bisa kosong, harus diisi. Untuk itu kita bisa menambahkan password di username untuk login kita yang tadi admin itu ya, atau kita membuat username baru. Untuk itu kita buka MikroTik. Ini kita silang saja. Selanjutnya kita ke sistem user. Nah, ini adalah user yang awal ya. Coba kita lihat. Teman-teman di sini bisa menambahkan password atau bisa juga teman-teman membuat username baru. Contohnya di sini saya buat yang baru saja. Misalnya di sini usernya name-nya adalah utrnet. Kemudian passwordnya biar gampang saya pakai 1234. Apply dan OK. Oh maaf, ininya grupnya saya full ya, saya ke full saja ya, di fullkan saja ya. Apply OK ya. Ini kita turunkan kembali. Nah, ini kita isi sekarang ya username-nya utrnet dengan tadi yang baru, kemudian passwordnya 1234 ya. Setelah terisi semua, kita save atau simpan. Oke, untuk membuktikan terkoneksi atau tidak, kita klik ping. Ya, ping sudah oke. Setelah itu kita pilih connect. Ya, telah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat paketan voucher hotspotnya. Untuk mempermudah, saya sarankan teman-teman untuk mengetikkan terlebih dahulu paketannya. Ini contohnya yang saya buat. Yang perlu diperhatikan di sini adalah nama paketnya, kecepatannya, waktu, dan juga harganya. Ini contoh saja ya, ada paket 2 jam, 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan. Untuk membuat paket, kita pilih hotspot. Kemudian user profil. Namun sebelumnya coba kita lihat profil list terlebih dahulu. Di sini ada satu user profil. Ini yang dibuat pada saat kita melakukan setting hotspot MikroTik. Coba sekarang kita lihat di MikroTik-nya. Kita buka IP hotspot. Lalu ke user profil. Ya, ini ya, ada satu di sini user profilnya. Kita minimize dulu. Kemudian untuk membuat paket voucher, kita klik add profil. Nama profilnya tadi 2 jam.
Ini ya, namanya 2 jam. Kemudian ada spool, kita biarkan saja. Sedangkan share user ini adalah satu akun atau satu username. Voucher tersebut bisa digunakan untuk berapa perangkat. Di sini saya biarkan satu saja. Sementara untuk rate limit ini adalah kecepatan ya untuk download dan upload. Ini saya samakan saja dengan ini 512 kilobyte per 1 megabyte. Bisa huruf besar juga ya, sama saja. Kemudian expire mode ini adalah user ya akan dihapus ketika telah habis. Ini kita remove saja biar tidak membanyak-banyakan data. Kemudian validity adalah waktunya. Di sini tadi 2 jam, berarti kalau 2 jam bisa lihat teman-teman di sebelah kanan ini keterangannya. 2 jam itu adalah hour atau H ya. Berarti kita di sini 2H. Kalau teman-teman ingin misalnya 2 jam 30 menit, kita bisa lihat di sini 30 menit nih ya kalau ya. Tapi di sini saya hanya 2 jam saja. Kemudian price, harga ini saya buat tadi 1000. Selling price-nya juga 1000 juga, disamakan saja karena kita menjualnya sendiri. Log user ini adalah ini kalau tidak salah ya, jika nanti dia logout dari perangkat apakah bisa digunakan oleh perangkat lain atau tidak. Di sini saya enable saja sehingga tidak bisa digunakan oleh perangkat lain ya. Di sini username can only be used only one device only. Jadi username hanya bisa digunakan untuk satu device ya. Kalau setelah logout dia tidak bisa tidak digunakan di perangkat yang lain. Ini parent queue-nya dibiarkan saja non. Setelah itu kita save. Ya, kita close. Nah, ini sudah ada ya di user profilnya. Keterangannya bedanya jika di Mikrotik tidak ada data-data yang lain. Coba kita lihat sekarang ke Mikrotiknya. Ya, di sini user profil yang 2 jam sudah ada di sini ya. Paket selanjutnya di sini 1 hari, kecepatannya sama 5121 mega, waktunya 24 jam atau 1 hari dan harganya 2000. Untuk itu kita tambah lagi profilnya atau add profil. Nama paketnya tadi 1 hari ya. Ya, 1 hari. Ada spoolnya non, share usernya juga 1, di sini 512. Expire mode-nya juga remove. Validity-nya 1 hari. 1 hari itu berarti 1 day ya. 1 day. Price-nya 2000. Ini harga jual maksudnya ya, selling price. Log user enable dan parent queue non. Kemudian kita save, close. Sudah ada yang 1 hari. Kita lihat lagi di Mikrotik ya, 1 hari juga ada di sini ya. Oh ini maaf, ada kesalahan kurang 1 M ya. Coba kita lihat ya, di sini kurang. Kita edit di sini. 1 M, save 1 mega ya maksudnya ya, sudah ada. Kita close ya, sudah benar. Di sini juga sudah benar. Kemudian paket berikutnya adalah yang 1 minggu, tapi di sini kecepatannya saya sebagai contoh saya ganti ya, beda dengan yang sebelumnya. Di sini 1 mega dan 2 mega. Add profil.
1 minggu. Ini non 1. Di sini limitnya 1 mega, 2 mega. Expire-nya remove. Validity-nya 1 minggu. Berarti minggu di sini tidak ada, berarti 7 hari. Price-nya harganya tadi berapa harganya? 10.000. Lock user sama enable PenQ non, kita save, close. Ya, sudah ada. Di sini juga sudah ada ya. 1 minggu, berikutnya 1 bulan. Kita lihat 1 bulan sama, kecuali harga dan ini waktunya saya salah di sini ya. Ini 1 bulan ya. Itu 30 hari. Name-nya 1 bulan. Ada 10 non, share user 1. Di sini 1 mega, 2 mega. Remove. Kemudian validity 30 hari. D 30D. Harganya tadi 25.000. Lock user enable PenQ non, kita save, close. Ya, sudah komplit. Jika teman-teman ingin menambahkan paket yang lain, silahkan. Kita lihat coba di mikrotiknya. Ya, ini juga sudah ada semua ya. Setelah membuat paket hotspot, sekarang kita akan membuat voucher hotspotnya. Kita ke dashboard terlebih dahulu. Ada 2 cara untuk membuat voucher. Kita ke hotspot. Ini adalah cara yang pertama. Kemudian klik user. Di sini ada generate. Kita bisa melakukannya dengan dari generate ini, atau dari dashboard ada generate juga yang sebelah kanan berwarna merah ini, bisa juga dari sini. Namun sebelumnya coba kita lihat dulu user untuk login ke hotspot yang kita buat dari mikrotik. Di sini ada 4 user, tadi telah dibuat 2, yakni admin dan UTRnet. Namun tadi saya sempat membuat user baru, yakni tes, dan juga ada 1 di sini trial atau untuk uji coba. Sekarang kita lihat di mikrotik, kita ke hotspot kemudian ke user. Ya, ini ada user-user untuk login ke hotspot yang dibuat dari mikrotik. Sekarang kita kembali ke dashboard, kemudian kita pilih generate. Quantity adalah banyaknya voucher yang akan kita buat. Di sini yang pertama saya buat 5 terlebih dahulu. Server dibiarkan saja, sementara user mode atau mode user adalah apakah nanti username dan password karakternya berbeda atau username dan password karakternya sama. Di sini saya akan yang pertama kita bedakan antara username dan password. Kemudian panjangnya username dan password. Kita bisa memilih beberapa karakter. Saya di sini pertama saya buat 3 karakter terlebih dahulu supaya gampang saja. Kemudian prefix biarkan. Nah, karakter ini adalah karakter untuk username dan password. Kita bisa huruf saja atau gabungan antara huruf dan angka.
Untuk mudah, saya pilih huruf saja, huruf kecil. Sementara profil ini adalah jenis paketnya. Di sini saya pilih yang 2 jam terlebih dahulu. Kemudian yang lainnya kita biarkan saja. Selanjutnya kita generate. Telah berhasil disimpan. Sekarang kita close. Kita telah berhasil membuat voucher paket 2 jam. Terlihat juga di sini name-nya terdiri dari 3 karakter huruf kecil. Selanjutnya kita akan membuat voucher untuk paket 1 hari. Kita ke dashboard lagi. Kemudian generate. Kini kuantitinya atau jumlah vouchernya saya buat 10 agar berbeda dengan sebelumnya. Server biarkan. Nah, user mode-nya sekarang saya username sama dengan password. Artinya pada saat login nanti username dan passwordnya sama. Panjang karakternya ada 4. Kemudian karakternya di sini saya berbeda ya. Sekarang saya menggunakan angka. Yang sebelumnya huruf. Profilnya atau paketannya adalah yang 1 hari. Kita klik generate. Ya, kita telah close. Ya, telah berhasil membuat voucher untuk paketan 1 hari. Terlihat juga name-nya di sini terdiri dari 4 karakter yang kesemuanya adalah angka. Untuk melihat keseluruhan user dan voucher yang telah kita buat, kita klik user list. Di sini ada user yang kita buat dari Mikrotik, kemudian ada voucher untuk paket 2 jam dan voucher untuk paket 1 hari. Selanjutnya, kita akan mencetak voucher-voucher tersebut. Sebelum mencetak voucher, mungkin teman-teman ingin melihat username dan password dari usernya. Sebagai contoh, coba kita buka yang tes ini. Ini adalah user yang kita buat dari Mikrotik. Kita lihat di sini username-nya adalah tes, password-nya tes juga sama. Ini memang saya buat sama untuk mempermudah. Sekarang kita lihat yang paket yang 2 jam. Coba kita lihat usernya. Di sini password usernya menggunakan huruf terdiri 3 karakter, passwordnya juga 3 karakter. Tadi di sini kita username dan passwordnya berbeda ya. Waktu ada pilihan di waktu membuat voucher, username dan passwordnya berbeda, sehingga di sini juga berbeda tapi terdiri dari 3 karakter. Kemudian yang 1 hari coba kita lihat. Kita lihat di sini username dan passwordnya sama, sehingga nanti jika yang menggunakan username ini, username dan passwordnya diisi dengan karakter yang sama ya. Itu perbedaan tadi antara yang 2 jam dan yang 1 hari. Baik, sekarang bagaimana caranya kita akan memprint atau mencetak voucher-voucher tersebut. Di bagian atas ada tab yang berwarna biru dengan icon printer. Namun kita tidak bisa memprint saat ini. Kita diminta untuk mengklik atau memilih komen yang ada di sebelah kanan ini. Teman-teman bisa memilih salah satu voucher, kemudian klik komennya. Namun ini tidak saya lakukan karena di sini terlalu banyak voucher. Untuk mempermudah, saya coba klik profil yang berada di atas. Kemudian kita pilih paketnya. Di sini saya pilih paket 2 jam. Nah, ini adalah voucher-voucher yang ada di paket 2 jam. Namun sama seperti sebelumnya, kita belum bisa memprint voucher-vouchernya.
kita diminta untuk mengklik komen yang berada di salah satu voucher, cukup salah satu ya. Sekarang sudah ada tab berwarna merah yang bertuliskan komen. Pada bagian atas ada 3 bentuk printan. Pertama adalah default, QR, dan small. Kita buka yang default terlebih dahulu. Nah, ini adalah bentuk voucher default. Ada tulisan Micmonia. Kita bisa lihat di sini username dan passwordnya berbeda karena ini memang yang tadi kita pilih. Kita tadi juga hanya membuat 5 voucher ya untuk yang paket 2 jam ini. Sekarang kita coba untuk melihat voucher yang dengan kode QR. Kita klik ini. Ternyata tidak bisa. Yang tadi saya silang terlebih dahulu. Coba kita klik yang QR. Nah, di sini vouchernya ada QR code-nya. Saya silang lagi. Sekarang coba yang small. Bentuknya lebih sederhana dan dalam satu kertas bisa memuat banyak voucher jika ingin di print. Untuk memprint, jika komputer teman-teman terhubung dengan printer, bisa langsung di tujuan ini lalu dipilih printernya. Namun karena saya tidak punya printer atau printer saya sedang rusak, saya lebih baik menyimpan voucher ini. Coba kita pilih simpan sebagai PDF. Kemudian di setelan lain saya coba akan memilih jenis kertasnya. Di sini ada beberapa jenis, disesuaikan dengan kertas yang teman-teman miliki. Saya memilih A4, jenis kertas yang umum atau yang saya punyai. Kemudian klik simpan. Ya. Simpan di mana saja sesuai keinginan teman-teman. Di sini namanya coba saya ketik dengan voucher 2 jam. Save. Ya. Saya silang dulu. Kemudian saya akan memprint yang satu paket 1 hari. Ini ada 10 voucher. Perhatikan namanya ada 4 karakter. Kita pilih komen. Salah satu komen di mana saja. Sekarang coba saya print dengan bentuk yang default. Kita lihat di sini tidak ada username dan password, yang ada adalah kode voucher. Karena tadi user modenya yang kita pilih adalah username sama dengan password. Jadi username dan passwordnya sama. Voucher ini juga saya simpan sebagai PDF. Jenis kertasnya juga A4, kemudian simpan. Saya beri nama voucher 1 hari. Save. Sekarang kita buka filenya. Ini dia filenya, ada voucher 1 hari dan voucher 2 jam. Teman-teman bisa mengkopinya ke flash disk untuk kemudian diserahkan ke jasa printer. Sekarang coba saya buka salah satunya ya. Di sini yang saya buka yang 2 jam terlebih dahulu. Ya, seperti ini bentuknya. Kemudian juga ini nanti akan saya coba juga ya, yang nomor 1 ini yang menggunakan username dan password ya. Ini saya catat username dan passwordnya. Kemudian yang voucher 1 hari ya, ini juga hanya ada kode voucher, hanya ada 4
karakter. Ini juga akan saya coba nanti ya. Saya akan mencobanya dengan menggunakan HP karena kebenaran laptopnya ini saya hubungkan dengan kabelan, bukan dengan WiFi. Sekarang kita coba login ke hotspot. Di sini saya menggunakan HP. Kita sambungkan dulu WiFi-nya. Nama hotspotnya adalah Uthernet Hotspot. Karena sebelumnya saya pernah tersambung dengan hotspot ini, maka langsung tersambung di sini. Kita klik saja. Telah masuk ke halaman login, kita masukkan username dan passwordnya. Di sini yang 2 jam, di mana username dan passwordnya berbeda. Jika sudah, klik OK. Sudah tersambung. Sekarang kita coba untuk membuka browser. Saya coba buka situs Antara News. Ya, sudah bisa tersambung. Berarti kita telah berhasil untuk login. Berikutnya saya coba yang voucher 1 hari yang username dan passwordnya sama. Kita kembali hubungkan dengan hotspotnya. Tadi saya sempat terhubung dengan WiFi yang biasa ya. Sekarang coba hubungkan dengan Uthernet Hotspot. Sudah masuk, kita klik lagi. Masuk ke halaman login. Di sini yang voucher 1 hari, username dan passwordnya sama. Ini agar lebih mudah saja ya. Mungkin pelanggan lebih suka yang lebih mudah. Oke. Ya, sudah berhasil masuk. Kita sekarang coba kembali buka browser. Saya buka lagi situs Antara News. Sudah berhasil. Coba kita buka salah satu beritanya. Sudah berhasil terhubung dengan internet. Sebenarnya di sini sudah selesai, namun saya ingin coba ke Mikrotik lagi. Sekarang saya akan melakukan setting trial atau uji coba hotspot secara gratis. Tujuannya agar pelanggan tertarik untuk mencoba hotspot kita dan kemudian mau berlangganan. Namun tentu saja waktu untuk mencoba hotspot ini waktunya dibatasi. Kita buka Mikrotik terlebih dahulu, kemudian kita ke IP, lalu ke hotspot. Pastikan kita ada di server profil. Kemudian kita buka yang aktif, ini HS-Prof 1. Nah, di sini trialnya kita centang. Kemudian, nah ini trial uptime limit ini adalah waktu yang diberikan untuk mencoba secara gratis. Misalnya di sini saya kasih 10 menit. Ini terserah teman-teman ya. Kemudian trial uptime reset ini adalah setelah waktu trialnya habis, kapan user tersebut bisa kembali menggunakan trial atau mencoba uji coba secara gratis. Ini di sini dikasih waktu 1 hari. Jadi 1 hari kemudian dia baru bisa mencoba gratis. Namun misalnya di sini saya coba kasih waktu misalnya 3 jam. Ini terserah teman-teman. Kemudian trial user profilnya kita bisa pilih dari yang ada, atau bisa juga teman-teman membuat user profil yang baru. Namun di sini saya menggunakan yang default aja. Yang default ini kecepatannya ya tidak dibatasi ya, maksudnya supaya merasakan kecepatan dari hotspot kita.
Bisa juga teman-teman milih yang 1 minggu atau yang lainnya, tapi di sini saya menggunakan yang default ya, supaya kecepatannya penuh. Setelah itu kita klik apply, kemudian OK. Sekarang kita coba trialnya. Kita kembali buka HP ya. Kita kembali menghubungkan HP dengan hotspot. Ini UTRnet hotspot. Kita masuk ke halaman login, kita klik. Ya, jika kita perhatikan di bagian atas ini ada trial, kita diminta untuk mengklik yang berwarna merah ini jika kita ingin mencoba trial hotspot ini. Sekarang coba kita klik ya, trialnya. Dan langsung terhubung. Kembali kita coba untuk membuka browser. Saya buka lagi situs Antara News. Ya, berhasil kita membuka situs Antara News. Dengan demikian kita telah berhasil membuat setting hotspot dan sekaligus membuat voucher hotspotnya dengan menggunakan Micmon. Selanjutnya, jika teman-teman ingin mengubah tampilan voucher default dari Micmon ini menjadi lebih menarik, misalnya tulisan Micmon ini diganti dengan logo hotspot kita, teman-teman bisa melakukannya. Selain itu, kita juga bisa mengubah tampilan login hotspot ini dengan menggunakan Micmon. Misalnya ada nama logo kita, juga daftar harga hotspot kita. Namun tutorialnya tidak saya sajikan di sini karena nanti bisa menjadi sangat panjang videonya. Jika memungkinkan nanti akan saya buat video tersendiri. Demikian kawan-kawan cara setting hotspot Mikrotik dan membuat voucher hotspot dengan Micmon. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video yang berikutnya.